Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Adityana, NIM 19501241045. Saya dari Pendidikan Teknik Elektro kelas D 2019. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak bisnis di era pandemi. Seperti yang kita ketahui, coronavirus telah menjalar di dunia dalam usia 1 tahun. Dalam 1 tahun tersebut sudah banyak sekali kasus terjadi. Bahkan di Indonesia sendiri sudah mencapai 539.000 kasus, 451.000 sembuh, dan 17.000 meninggal dunia. Hal ini menyebabkan ekonomi di Indonesia menurun drastis. Bahkan perkembangan ekonomi di Indonesia hanya mencapai angka 2,5% dan bahkan bisa 0%. Hal ini menuntut kita untuk membuat inovasi baru agar roda ekonomi terus berputar. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menganjurkan adanya program work from home dan school from home. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Bahkan, hampir seluruh rakyat Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media ini. Bisa kita lihat dari grafik pertumbuhan ini, penggunaan aplikasi media sosial akhir-akhir ini meningkat sebanyak 300%. Para pelaku usaha dituntut untuk lebih jeli melihat situasi sekarang ini karena transaksi offline sudah sangat tidak praktis. Para pelaku usaha dituntut untuk lebih beradaptasi terhadap lingkungannya. Tidaknya terdapat 3 pokok bahasan kali ini, yaitu strategi bisnis, media sosial, dan perilaku konsumen. Mari kita bahas mengenai strategi bisnis. Nah, strategi bisnis. Tujuan suatu perusahaan dibentuk antara lain adalah mencari profit atau keuntungan. Nah, dalam langkah untuk mendapatkan profit atau keuntungan itulah disebut strategi bisnis. Di dalam bukunya Igede Bayu Wijaya halaman 21 menyebutkan setidaknya terdapat 3 poin penting mengenai strategi bisnis. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yaitu adalah proses perusahaan sebelum menjual produknya harus mengetahui tipe-tipe calon konsumen yang ada. Selanjutnya menggolongkan tipe-tipe konsumen tersebut oleh beberapa faktor. Selanjutnya perusahaan akan menjalankan langkah targeting, yaitu perusahaan harus mentarget pasar mana yang paling diutamakan untuk tembus produk tersebut. Setelah melakukan segmentasi targeting, maka ada proses positioning. Nah, di proses ini perusahaan harus tahu di mana letak konsumen tersebut berada. Nah, untuk strategi bisnis yang sangat dianjurkan untuk saat ini adalah sosial media marketing. Mengingat rakyat sekarang ini sangat diidentikan dengan media sosial. Dalam pembahasan media sosial itu tidak bisa dilepas dari masyarakat sekarang ini seperti yang kita bahas sebelumnya, karena apa-apa sekarang serba online dan penggunaan media sosial sebagai teknik marketing ini sangat dianjurkan karena pasar dari media sosial ini tidak terbatas, sangat luas cakupannya. Bahkan kita bisa membeli produk-produk dari luar negeri di Lazada dan Tokopedia, begitupun sebaliknya. Neti di dalam bukunya menulis terdapat 5 poin penting peran media sosial sebagai marketing. Yang pertama adalah identitas produk. Nah, yang kedua ada peneliti pasar. Produsen akan meneliti apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Selanjutnya adalah media komunikasi. Nah, konsumen bisa bertanya-tanya kepada produsen. Setelah itu ada mendekatkan konsumen dan produsen. Nah, dengan media komunikasi yang sangat interaktif, maka kedekatan konsumen dan produsen jauh lebih dekat dari sebelumnya. Setelah itu ada customer engagement, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah agar bisnis tersebut cepat sekali meraih suksesnya. Selanjutnya ada faktor yang paling penting, yaitu adalah perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali pekerja yang di PHK, sehingga ini juga termasuk
faktor pendorong perilaku konsumen, di mana bila kita tidak ada uang maka kita akan berhemat. Ada faktor perilaku konsumen lainnya, yaitu tentang psikologi. Nah, psikologi ini adalah sifat bawaan dari orang-orang tersebut untuk membeli atau tidaknya. Yang kedua, ada faktor tindakan perusahaan. Contohnya, perusahaan tersebut memberikan diskon, maka lebih banyak lagi konsumen yang akan tertarik. Selanjutnya, ada faktor sosial. Nah, contohnya begini, bila dalam suatu lingkungan itu menggunakan iPhone semua, maka seseorang yang tidak menggunakan iPhone akan merasa dia bukan dari golongan tersebut, maka akan mendorong seseorang itu untuk membeli iPhone. Selanjutnya ada faktor teknologi. Nah, kita bisa menggunakan teknologi ini menjadi faktor-faktor yang menguntungkan sebagai perusahaan, sebagai sarana pemasaran. Nah, kesimpulannya, walaupun COVID-19 ini semakin merajalela, bukan menjadi halangan untuk tidak berbisnis. Kita harus tetap semangat menghadapi COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.